أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي آتني محبتك ومعرفتك يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Alhamdulillah wa syukurallah ni'amillah para sahabat sekalian, kita mensyukuri sudah masuk dalam hulaqul zikir, tidak boleh lolos kita bersyukur karena Allah telah menunjuk kita masuk di dalamnya. Raudhah min riyadil jannah, Nabi menyebutnya seperti itu. Betapa bersyukurnya kita sudah ada di sini. Semoga Allah kepada kita semua yang ada di sini semua, semoga Allah mengampuni kita. Ini dia yang kita pelajari ini, dan kita berjalan ini adalah sebuah jalan yang berupa keinginan diampuni, bukan keinginan gelora syahwat yang ada. Tentang keinginan badaniah, tidak seperti itu. Dua keadaan yang sudah kita terangkan, ini mungkin sudah ngaji ke-5 kali tentang seluk-beluk ilmu pengetahuan. Bolehlah saya menyebutnya hakikat ilmu mungkin ya, hakikat ilmu pengetahuan. Dan apa-apa yang dirasakan oleh para pejalan. Sudah barang tentu, di minggu yang lalu saya berbicara, ini harus beraturan dengan hukum. Yang pertama, itu patokannya. Maksudnya beraturan dengan hukum adalah tidak boleh lepas dari ilmu syariat. Agar ketauhidan kita genap. Nah ini dia. Jadi rukun Islam yang pertama, syahadah kita jelas. Yang pertama, penegakan tentang tauhid dan penyaksian tentang itu. Kita berjalan di jalan yang satu ini. Dan yang kedua, mengikuti syariat yang Allah memberikannya kepada Rasulullah SAW. Jadi apa-apa yang didatangkan kepada Rasulullah SAW dirasakan juga oleh para warasyatul anbiya, kira-kira begitu. Nabi bekerjanya seperti itu, terus-menerus dalam keadaan berzikir seperti Allah sangat keras memerintahkannya di dalam Al-Quran. Lalu Nabi melaksanakannya, dan Nabi sebagai contoh bagi kita agar kita mengerjakan seperti apa yang Nabi kerjakan. Di dalamnya ada ketegasan. Di dalamnya tidak boleh menjadi penakut. Nabi itu kalau memakai bahasa mohon ampun pada Allah Ta'ala kalau tidak pantas, seperti bersabung nyawa untuk mempertahankan kebenaran melawan orang-orang kafir. Begitulah kita memegangnya agama. Semua terhimpun di dalam ketauhidan, pengesaan Allah seesa-esanya. Zat laisa kamitslihi syai'. Itu adalah tujuan paling utama.
Di dalam perjalanan seperti kita banyak berbicara di masa-masa lalu tentang ketauhidan ini, maka banyak gangguan karena kita hidup di alam musyahadah, alam nyata, alam kehidupan yang di dalamnya kita tinggal, yang udaranya kita hirup, yang segala macam bunyi di alam semesta ini kita dengar dan kita melihatnya di dalamnya. Dan ada lisan untuk berbicara. Sesuatu yang ada di dalam muka kita adalah bisa bentuk menjadi apa bahasanya? Menjadi sebuah bentuk ekspresi keadaan hati. Kira-kira seperti itu. Maka orang di dalam bertoharoh, ada yang berwudu itu bertoharoh sembarangan dia. Mungkin sah. Nawaitu li rofil hadasil asgar. Sah dia niatnya apanya segala macam. Tapi dia tidak dibarengi dengan batinan. Banyak petunjuk. Tidak boleh lepas dari zikir saat berwudu. Hadis menyebutkan lagi barang siapa di dalam wudunya membaca surah Al-Ikhlas. Sepanjang wudunya, baca berulang-ulang surah Al-Ikhlas. Maka diampuni segala dosa-dosanya, kata Rasulullah. Urusannya adalah kesucian, bertoharoh, dan pengesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini terlihat zahiran bersanding dengan batinan. Karena memang bersambung. Antara sambungan zahiran dan batinan ini, kira-kira kalau saya memakai boleh bahasa, ada pengganggu di sana. Yaitu sifat-sifat syaitania. Dan yang paling banyak di sekitar kepala kita. Ada hidung, kebencian. Lisan, berupa ghibah. Ini apa? Pendengaran, simak. Telinga, mendengar. Mata, melihat. Semua tertuju ke dalam hati dan membentuk sebuah kata-kata menurut nada gelombang jiwanya masing-masing dan kadar hawa nafsunya. Jadi tidak sama ini, ratusan berapa orang di sini. Tidak sama semuanya. Akan tetapi itu menjadi hijab di dalam kehidupan kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar hijab itu menutupi segala macam peribadatan. Syaitan berarti yang menungganginya. Maka tidaklah terjadi mukasyafah. Terlalu jauh. Musyahadah saja. Hijab-hijab itu menghalangi keadaan gerak-gerik hati kita dari nurullah, dari sang cahaya. Bukan berarti Allah cahaya. Nanti terdengar oleh orang jahat, orang kafir disebutnya Tuhan kita cahaya. Bukan. Tidak sebodoh itu kita. Tetapi membahasakannya. Karena bahasa di dalam perjalanan ini banyak yang tidak bisa dibahasakan. Apalagi itu sudah menyangkut alam malakut. Kita dengar tadi di dalam kitab Ihya Ulumuddin tentang ilmu ini.
Saya menjabarkannya agar lebih nyaman memakai bahasa kita yang ada di sini. Karena dilarang membicarakan sesuatu yang tidak dialaminya. Berbeda dengan ilmu membaca. Kemarin minggu lalu sudah kita bahasakan ilmu cenah etamah. Ilmu katanya, kata buku, kata Syekh Anu, para aulia ilah di masa lalu. Seolah-olah dia pandai. Dan saat orang berbicara, dia ikut berbicara. Bahkan bisa memotong pembicaraan para masyaikh juga dipotong bisa. Karena merasa dia mengerti. Bukan. Tidak sadar dia bahwa itu adalah kesombongan, kibir. Bukan hebat, kibir. Kalau dia berbicara menerangkan kepada orang lain sesuatu yang tidak dialaminya, hanya dari membaca, munafik namanya. Sangat berbahaya berarti di dalam setiap langkah ini. Tahap demi tahap. Sementara tidak kita sadari. Makom-makom di dalam tasawuf disebutkan dari mulai pertobatan. Ada zuhud, ada kinaah di dalamnya, ada sabar di dalamnya, ada tawakul. Terus naik. Ada fakir. Para pejalan kebanyakan tidak sadar menginjak setiap tahapan itu. Bukankah ini adalah asror? Bukankah ini adalah sebuah rahasia? Si pejalannya sejati saja tidak tahu dia ada di mana. Tidak tahu. Hanya terlihat oleh mursyidnya. Oh, si Anu sampai sini perjalanannya. Oh, si Anu begini keadaannya. Maka kalau aku beri obat, mungkin obatnya harus ini. Jamu tuh ramuannya harus ini. Kalau aurat ini dan ini. Untuk memperbaiki dan mengangkat derajatnya terus-menerus. Dan sampai kalau itu melebihi dirinya, sang mursyid atau sang saya akan berbicara. Engkau lebih baik daripadaku. Ini dia. Mengapa seperti itu? Hatinya tiada lagi berurusan dengan tinggi rendahnya keadaan. Hatinya hanya ingin diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah keinginan memang. Keinginan juga, tetapi tertuju kepada tauhid. Di dalam perjalanan ketertujuan ini ke dalam tauhid sejati ini. Banyak rahasia-rahasia di perjalanan. Termasuk berjalan terus. Walaupun tahapannya sampai mana, sudah mulai meninggi makomnya, mendengarkan sesuatu yang berbeda, bukan gerakan-gerakan hati berhawa. Bukan gerakan-gerakan hati yang menjurus kepada syahwat-syahwat. Keingin dipujian atau apa. Tidak lagi ke arah sana. Tapi Allah menurunkan sebuah rasa, menjadikan olahan sebuah ilmu pengetahuan. Inilah dia setiap yang didengar. Hakikat-hakikat ilmu pengetahuan Allah menghujankan kepada orang-orang yang disiplin di dalamnya. Selalu dalam keadaan mujahadah. Entah itu berupa masa datang. Bukan dia menujum-nujum seperti itu. Tidak. Keadaannya memang begitu. Atau keadaannya yang tidak sedang dalam keadaan begitu. Tapi begitu melihat sesuatu,
ada hujan turun yang berupa pengetahuan tentang yang satu ini. Tiba-tiba Allah membukanya. Bagai kilat datangnya. Lalu sangat menjabar. Dan hak di dalamnya. Tidak mengenal kesalahan. Oh, ini masih berurusan dengan alam musyahadah. Ya, tetapi juga alam malakut. Tentang alam malakut. 2 atau 3 keadaan. Bagaimana saya menyebutnya? Satu mimpi. Melalui mimpi. Di mimpi-mimpi awal dipertanyakan kepada saya, aku bermimpi begini, begini, dan begini. Oh, engkau harus begini. Atau saya kadang-kadang tidak menjawab karena tidak diperlukan. Tetapi saya tidak tinggal diam. Dia berdoa untuk yang macam-macam. Yang kedua adalah antara sadar dan tidak sadar. Seperti tertidur tapi tidak tidur. Sadar pun tidak seperti tertidur. Mungkin mengerti antara sadar dan tidak sadar. Dia datang sangat jelas. Dan itu pun tidak mengenal kesalahan. Tidak apa, bukan ini. Apa namanya? Kadang-kadang ada tentang warna lah. Hanya tentang warna saja yang berbeda misalnya. Tapi judulnya sangat jelas gitu. Judulnya sangat jelas. Dan itu benar. Dan itu dibuktikan sampai ditunggu. Mana ini? Kok belum? Mana ini? Mana? Oh iya betul. Tapi yang tadi kulihat ini, tapi ini warnanya berbeda. Kira-kira hanya berupa warna yang terlihat hitam, putih apa. Itu saja. Tapi sangat jelas. Ada lagi yang sangat jelas di alam kesadaran. Jelas, diam, dan kadang-kadang ini juga para sahabatnya suka dibawa juga sesekali. Atau ikut, atau berpengalaman, atau merasakannya. Ada yang seperti itu keadaannya. Sahabat sekalian, hal-hal yang seperti itu, apakah diakuinya, kepandaiannya, atau bukan? Lebih bertambah jelas, lebih bertambahnya keterangan, lebih datangnya, kalau boleh saya menamakannya hibah kepada si penerimanya itu, bertambah mengaku si penerima itu memakai judul di dalam hatinya. Aku tidak mengerti. Aku tidak tahu. Karena ini semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama sekali kediriannya, pengakuannya tentang hal-hal itu musnah dari dalam hatinya. Wallahualam, kelas musnah ini seperti apa? Wallahualam. Tapi saya memakai bahasa itu saja. Baik. Ada lagi yang di dalam misalnya sebuah keadaan muraqabah. Karena muraqabah berbeda dengan zikir. Disebut merenung seperti biasa, meneliti juga susah juga. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia mungkin muraqabah, merenan, ngintip atau apa. Saya Jordani Salam. Ngintip apa? Kalau bahasanya Om Edi apa? High contemplation. Nah, kira-kira seperti itu. Dia bergerak di situ. Lalu ada yang dialaminya. Oh, ini bukan alam musyahadah. Atau keadaan itu, tempat itu yang didatangannya itu berulang-ulang di dalam keadaan itu lagi, itu sehingga hafal dia. Oh, aku tahu belok ke sini ada ini, dan di sini ada ini, dan itu. Sampai hafal karena berulang-ulang. Berada di tempat itu. Sesekali ada yang mengantar memberitahunya.
Sesekali tidak masuk akal. Baik, saya mengatakannya. Masuk ke dalam lautan. Gitu. Oh, ini apakah ini di alam musyahadah atau di alam malakut? Kalau di alam musyahadah ini masuk di dalam laut nggak bisa napas. Tapi ini kira-kira seperti itu. Jadi setiap para penzikir berlain-lainan pengalamannya tentang ilmu pengetahuan ini. Akan tetapi tidak semua banyak orang menceritakannya juga. Ada yang perlu diceritakan dan ada yang tidak. Tapi ada juga syekh yang menulisnya. Alhamdulillah. Ini malam sedang mengaji kitab dari Syekh Imam Al-Ghazali. Beliau sangat mendetil menerangkan, tapi garis besar beliau saya membuat garis besar sehingga saya berjalan agar bisa dimengerti dengan bahasa biasa saya berbicaranya. Tapi ada juga yang menulis hal-hal yang pelik yang dirinya sendiri sesungguhnya ada di dalam ketakutan dan ketidakberdayaan. Termasuk judul yang paling mudah dikatakan, aku tidak tahu. Dari sini saja kita untuk mengambil kemengertiannya atau harfiah apa, seperti itu mungkin agak susah ini. Karena harus dirasakan. Man lam yasul lam yarif. Harus dirasakan. Bila tidak, cenah lagi, cenah lagi. Katanya lagi, katanya lagi. Sedangkan di dalam muraqabah ini bertahap-tahapan. Mahbub ini, mahbub itu. Hakikat Ismul Azam. Ada akrobiyah. Kemudian yang berbelas lagi ke sana. Hakikat Muhammadiyah, hakikat Ka'bah. Mengapa seperti itu? Mengapa Ka'bah dijadikan robitoh arah setiap manusia mau beribadat dan bersujud dan menghadap ke sana saat di dalam peribadatan, di dalam sholat kita. Tenggelam di dalam hakikat. Belum nanti lagi 17, 18, 19 di dalam muraqabah itu ke-19. Tentang basyariah. Ini dia kembali ke arah pengenalan masalah diri kita siapa gerangan. Yang tadi tanpa Allah Subhanahu wa taala sangat jelas sekali. Kita tidak akan bisa apa-apa. Ini hanya hibah, hibah, pemberian, pemberian, pemberian. Tentang apapun asror, rahasia-rahasia yang dirasakan di alam semesta ini. Bila tidak, kita tidak ada di dalam kemengertian di dalam kehidupan ini. Bodoh yang ada. Oh, jadi judulnya itu Aku Bodoh. Selesai. Selesai. Tapi rasa demi rasa yang dirasakan oleh para pejalan sejati itu menggelora semua. Di dalam setiap makom yang tidak disadari oleh para salik. Para masyayikh mengerti engkau sampai sini, engkau sampai sini, engkau ada di sini saja, engkau di situ. Oh, engkau banyak membaca lalu banyak kilah. Ketahuan itu. Terus begitu. Sesungguhnya hatimu meronta-ronta. Tidak seperti itu, tidak datar. Ini dia. Lalu bagaimana? Bahkan, maafkan saya, apa memakai bahasanya saya. Nafas bisa dihitung. Ah, kira-kira begitulah. Kalau memakai bahasa datar lah. Oh, begini terperinci semuanya. Melihat kanak-kanak. Oh, nanti akan begini dan begitu dan begini dong. Sangat jelas semuanya. Dan yang jangka panjang ternyata, oh terlihat, oh benar yang aku katakan dulu begini. Oh ini, oh.
semua Allah Subhanahu wa taala. Berhati-hatilah para penzikir, para sahabat, para penzikir semua di sini, para pejalan sejati. Tetaplah kita merendah bagai bumi, lakukan itu syariat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala melalui apa? Al-Qur'an dan sunnah yang diajarkan oleh Nabi kepada kita. Setelah itu wajahidu fisabilihi. Setelah kita berpegang wabtaghu ilaihil wasilah. Setelah itu berpegang pada tali wasilah, ilmu pengetahuan. Karena aku tidak tahu berpegang kepada ilmu pengetahuan yang mana ini, pegang saja pemilik ilmu itu. Lalu ikutin jalannya. Karena dia yang akan bertanggung jawab. Seperti Nabi juga mengajarkannya kepada umat. Nabi bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai dirinya bertaruh. Apa yang dimaksud wajahidu fisabilihi? Lalu engkau berjihadlah di jalan Allah Ta'ala. Ini dia. Kalahkan, bertempurlah engkau melawan hawa nafsu yang ada di dalam hatimu. Karena semua setiap gerakan jawarih kita mewarnai hati. Bangkit yang tidak diinginkan. Semua datang. Sekalipun kita duduk di kegelapan malam dan sempit sekalipun, semua akan datang ke dalam pikiran kita dan mengotori hati. Bila itu tidak diganti dengan zikir, maka perintah yang keras, maka zikron kasira. Jelas Allah perintahkan. Baik. Saya teringat, tapi saya lupa nama Syekh. Mungkin ini 10-15 tahun lalu mungkin ya Om Edi saya pernah bercerita mungkin di pengajian kita ini. Saya lupa, maafkan saya. Saya lupa. Tetapi segala seluk-beluk ilmu pengetahuan dan rahasia-rahasia ini yang agak susah dibahasakan, ada seorang saya menulisnya. Tapi barang siapa kalau dibaca oleh orang biasa bisa terjadi fitnah-fitnah dan ketidakmengertian, lalu banyak penjabaran-penjabaran yang sesungguhnya tidak bisa dikejar oleh orang-orang biasa. Maka setelah kitab itu ditulis, beliau seorang Syekh ini memerintahkan saliknya. Nah, katanya, buang kitab ini. Kau buang ke sungai. Oh, baik, Syekh. Sang salik tahu Syekh itu menulis kitab ini cukup lama. Baik, saya akan kubuang. Pergilah dia. Lalu kemudian satu saat kembali lagi. Nah, katanya, sudahkah engkau buang itu kitab? Oh, alhamdulillah, Syekh, katanya. Sudah, Syekh. Apa yang terjadi? Kata sang salik, tidak ada apa-apa, Syekh. Waktu kubuang, ya sudah, hanyut saja di sungai. Kata Syekh, berarti belum kau buang. Buanglah. Nah, perhatikan, pejalan yang berdekat dengan seorang Syekh, yang disuruh zikir, nggak boleh ngebohong, nggak boleh apa, nafsunya pengen memiliki kitab ini. Udah jelas, riyadhah wa mujahadah. Tahu dia, bertahun bisa dia mengaji. Masih dia berani. Berani berbohong, ngumpetin sesuatu, meminta, berani. Inilah dia masuk ke dalam adab-adab di dalam pengajian kita. Berbahaya. Penzikir sejati
adabnya akan menjadi baik. Naik ke makom yang lain, lebih indah dia keadaannya. Karena bajunya berbeda. Naik lagi ke makom yang lain lagi, tambah indah akhlaknya. Perhatikan tadi di dalam kitab yang dibacakan oleh Syekh Jordanis salam. Di situ diterangkan, malaikat aja nggak tahu. Nggak ngerti malaikat. Seperti saya katakan beberapa minggu yang lalu, Syekh Ibnu Arabi menduduki tempat Syekh Imam Al-Ghazali duduk di Syria. Didudukinya 1 tahun kalau tidak salah di situ. Suatu saat di dalam merokobah terlihat cahaya. Lalu ditanyakan, ya malaikat, kata Syekh Ibnu Arabi, siapa gerangan itu? Oh itu Ghazali katanya. Wah, itu meresap cahaya yang gilang gemilang tidak bisa disebutkan seperti itu. Betapa pesatnya naik ke angkasa. Lalu ditanya, ini di langit yang kedua, kata Syekh Ibnu Arabi. Pergi ke langit berapakah beliau? Kata malaikat, aku pun tidak tahu. Ini dia, sesuatu yang sangat-sangat khusus. Kemudian kembali kepada Syekh tadi. Kalau begitu nak, katanya, buanglah, engkau belum membuangnya kitab itu. Baik, saya maafkan aku, katanya. Pastilah saya memaafkannya. Karena jelas makomnya baru di situ, sekalipun udah ikut berapa lamanya juga. Atau mungkin terlalu akrab, lalu menjadi seperti sesuatu yang biasa. Padahal seharusnya harus dipakai percontohan-percontohan itu. Atau sesuatu yang menakjubkan misalnya. Mengapa engkau tidak lebih gesit dan lebih tekun lagi di dalam ilmu ini? Bahwa begitulah keagungan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah keindahan yang dihibahkan kepada seorang saya yang seperti itu. Menjadikannya pemicu di dalam riyadhah wa mujahadah. Tetapi terlalai, tertutup, saya katakan tadi, antara zahiran dan batinan. Ditunggangi oleh syaitan. Berupa keinginan-keinginan yang tiada bisa ditahan. Berupa yang terlihat, yang terdengar, semuanya mengejawantah di dalam dada. Setelah pulang orang itu, bagaimana nak, apa yang terjadi? Ya saya katanya, aku kaget dan takjub saat kitab itu kubuang. Ada apa nak? Air itu terbelah. Kemudian kitab itu masuk ke dalam sebuah peti dari besi. Lalu setelah kitab itu masuk, peti itu tertutup. Dan kemudian air itu menyatu lagi. Ya baik, nah kalau begitu aku percaya engkau sudah membuangnya. Perhatikan, orang ini nempel betul dengan Syekh itu. Masih bisa seperti itu. Atau saat saya kecil, saya pernah berkata juga, Ki Muhammad bin Abdullah, apa yang terdengar oleh kamu tadi saat lagi salat, lagi dilatih sholat? Apa yang terdengar? Teu cenah yai, abdi mah teu ngadangu, teu ngadangu nanaon. Aku nggak dengar apa-apa katanya. 1, 2, 3, semua. Begitu ditanya kepada anak kecil, kebetulan saya yang duduk di situ. Saya bilang aku dengar itu. Kalau bahasa Sunda apa? Terbang genjering gitu. Apa? Rebana itu ditabuh. Saya bilang iya kalau itu dengar. Udah katanya yang udah pandai-pandai pergi katanya. Semua sana. Begitu udah agak menjauh sedikit tuh, saya katanya yang ini sekian lamanya, yang ini lebih dari 10 tahun yang ngaji katanya ke Abah ya. Iya. Masih bisa berbohong kepadaku. Cep katanya. Encep lulus.
bangkit sebuah keadaan. Tapi saya sudah mengerti. Bangga, gembira, kakekku menyebutnya ini dan itu. Tapi ada juga rasa takut. Karena takut hinggap juga. Karena ini melalui telinga. Engkau lulus. Kalah tuh orang-orang tua itu. Anak kecil lulus. Karena kepolosan. Tapi saya sudah mengerti saat itu. Ujub, ria, suma. Ini dia. Maka tetap kita berjaga-jaga. Para sahabat sekalian, ini sebagai percontohan saja. Saya sudahi ini malam. Ya Allah, sudah tengah malam ini. Kita lebih baik berzikir saja. Semoga pengajian ini bisa dimengerti oleh kita sebagai percontohan, karena ini hakikat tentang ilmu pengetahuan. Dan semoga kita bisa menjalankannya. Kalau saya di dalam perkataan itu ada berbau kesalahan di dalam pembicaraan, apalagi sebuah kebohongan yang kuceritakan, ya Allah, ampuni aku malam hari ini. Ampuni kami semuanya, agar Allah membebaskan kita dari segala macam ujub, riyah, sum'ah, dan takabur. Dan semoga kita dijadikan pejalan sejati sambil Allah menyayangi kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.